Akhi fillah azakumullah, kita lanjutkan bahasan kita tentang ukhuwah. Ada beberapa tanda-tanda yang menjadi bukti cinta di antara kita. Ada tanda-tanda yang menjadi bukti bahwa kita bersaudara. Dan inilah yang mesti kita aplikasikan dalam keseharian kita manakala kita mengaku bahwa kita ini menjadi muslim yang diikat oleh ikatan akidah, ikatan kokoh dan kuat. Dan kita tidak semata-mata diikat oleh ikatan akidah, tetapi juga ikatan kemanusiaan di antara kita, ikatan wataniyah kita dalam satu tanah air yang sama. Maka akhi fil azakullah, Islam luar biasa memberikan gambaran kepada mereka yang disebut sebagai muslim baik. Ya. Muslim yang baik itu manakala interaksi hubungan dia dengan Allah luar biasa dan hubungan dia dengan sesama pun luar biasa. Dua sisi ini menjadi tolak ukur seseorang itu menjadi baik manakala ia khusyuk di dalam ibadahnya dan manakala ia mulia di dalam muamalahnya. Ada beberapa tanda cinta yang mesti menjadi ukuran apakah seseorang itu kita cintai atau dia mencintai kita. Yang pertama kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sampaikan, beritahukan rasa cintamu kepada saudaramu. Ungkapan ini sangat bermanfaat sekali karena banyak sekali kecurigaan-kecurigaan yang muncul di kalangan kita itu akan selesai dan akan hilang manakala kita mengungkapkan kata cinta itu kepada sahabat kita. Akhi fillah azakumullah. Misalkan ya, jasamu itu padaku luar biasa. Tak pantas aku membencimu. Jujur, aku mencintaimu karena Allah. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tetapi membuat orang yang kita sampaikan itu akan berbahagia. Dan kita pun menunjukkan ketulusan kita. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis beliau, an Miqdam bin Ma'di, ya, jadi sahabat Miqdam bin Ma'di Karim, wa qad kana adrakahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah, qala idza habba rajulu, jadi idza habba rajulu falyuhbirhu annahu yuhibbuhu. Rawahu Abu Daud. Apabila seseorang mukmin itu mencintai saudaranya sesama mukmin, maka beritahukanlah kepadanya bahwa ia mencintainya karena Allah. Dikisahkan pula dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik bahwa seorang pemuda ada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama kemudian lewat seseorang melalui mereka. Kemudian pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai orang itu karena Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, sudahkah engkau memberitahukan padanya bahwa engkau mencintainya? Maka laki-laki itu, pemuda itu mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau demikian beritahukan padanya. Ya. Lalu pemuda ini mengikuti orang tersebut dan mengatakan padanya, aku mencintaimu karena Allah. Maka orang tersebut pun menjawab, semoga Allah mencintaimu seperti engkau mencintaiku karenanya. Jadi bukti cinta kita itu manakala ungkapan cinta dilontarkan, ungkapan cinta itu disampaikan. Begitu pula ketika kita saling mencintai dalam ikatan biduk rumah tangga, maka kejujuran kita dalam bentuk lafaz seperti ini semestinya menjadi keseharian kita. Bagaimana rasa bangga, bagaimana apresiasi, bagaimana kebanggaan kita kepada pasangan kita itu yang membuat kita semakin cinta, dan cinta itu dibuktikan dengan apresiasi kita. Masya Allah, aduhai cantiknya, Masya Allah, aduhai solehahnya, Masya Allah, luar biasa pintarnya, Masya Allah, masakanmu lezat sekali. Ungkapan-ungkapan apresiasi ini tidak semata-mata menunjukkan rasa cinta kita, tetapi ia menjadi bukti cinta kita kepada yang kita cintai itu bahwa dia punya kelebihan, punya potensi, punya kompetensi yang pantas untuk kita cintai. Akhi fil aizakumullah. Kenapa kita kadang-kadang sulit mencintai seseorang? Karena kita terlalu fokus pada keburukannya. Kita lupakan kebaikannya.
Padahal kalau kita mau jujur, investasi kebaikan dia kepada kita itu jauh lebih banyak dibandingkan 1, 2, 3, 4 keburukan yang ia lakukan pada kita. Maka kadang-kadang kita ini fokus kepada keburukan seseorang, sehingga kita susah untuk mencintainya karena Allah. Mari kita fokus kepada kebaikan-kebaikan yang tak bisa kita hitung. Jangan sampai kita fokus kepada keburukan yang bisa jadi itu merupakan tanda sisi kemanusiaan dia sebagai hamba. Dan Masya Allah ya, kita pun kadang-kadang demikian. Coba kita hitung. Kalau kita membenci seseorang karena keburukannya, bisa jadi keburukan yang dia lakukan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali kita lakukan pula pada orang lain. Maka khifillah izzakumullah. Rasa cinta ini harus kita ungkapkan, dan itu menjadi bukti cintamu, bukti persaudaraanmu kepada saudaramu. Yang kedua, bukti cinta itu dengan senantiasa mendoakan, ya, mendoakan saudara kita. Jangan kita hanya mesra, jangan kita hanya begitu akrab ketika berjumpa. Masya Allah, ini foto-foto, selfie, diupload kemana-mana, kegembiraan kita, kemesraan kita, keakraban kita. Meskipun kadang-kadang kita tersinggung ya dengan ungkapan Allah. Banyak di antara kalian, kata Allah itu, yang jasadnya menyatu padahal hatinya berpisah. Ya, banyak di antara kalian, kata Allah, orang yang jasadnya menyatu tapi hatinya berpisah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, di dalam ayat ini Allah katakan, kamu kira aja mereka itu menyatu, padahal hati mereka bercerai-berai. Nah, akhirnya jazakumullah, coba kita telaah kebersamaan kita dalam sebuah komunitas, kebersamaan kita ketika kumpul akrab di dalam acara-acara kita, bahkan foto bareng dan sebagainya. Apakah itu menjadi satu-satunya bukti bahwa kita ada cinta? Ternyata akhifillah jazakumullah, justru cinta itu dibuktikan di saat kita berpisah. Di saat kita terpisahkan oleh tempat, oleh waktu. Dan kebersamaan itu tetap ada meskipun kita terpisah waktu. Dan apa? Melalui doa kita. Jangan mengaku kita mesra bersama sahabat kita kalau kita tidak pernah mesra dalam doa. Jangan mengaku kita mesra dengan pasangan kita kalau pasangan kita jarang kita doakan dalam ibadah, dalam sholat kita, dalam setiap kesempatan-kesempatan kita. Maka cinta itu, ketika kita mampu mendoakannya di saat ia tidak ada di sisi kita. Ya. Mendoakan saudara ini menjadi bukti persaudaraan, jadi bukti cinta. Sebagaimana hadis an Umar radhiyallahu anhu qala, asta'dzantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah, ya, fa'adzina, ya, jadi diizinkan, ya, fa'adzina li wa qala la tansana ya ukhayya min du'aik. Faqala kalimatan ma yasurni anna li biha dunya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pergi umrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkanku dan berkata, jangan lupa wahai saudaraku, doanya di sana ya. Beliau mengucapkan itu sebuah kalimat yang teramat, kata Umar, yang teramat membahagiakan, seakan aku ini memiliki dunia. Masya Allah ya. Jadi ketika sahabat kita minta didoakan kepada kita, itu membuktikan bahwa dia ini percaya kepada kita, yakin kepada kita, bahwa kita orang baik. Ya, nggak mungkin lah ada orang ahli maksiat kita minta doa kepadanya, kan tidak mungkin. Ketika ada saudara kita minta kepada kita, doakan saya akhi ya, itu menunjukkan rasa percaya dia kepada kita bahwa kita orang baik. Bahwa kita orang baik. Maka akhi fil izzakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab pamit akan umrah, apa pesan Nabi kepada beliau? Umar, jangan lupakan kami dalam doamu nanti di sana. Jangan lupakan kami dalam doamu di tempat-tempat yang mustajabah. Ya, Masya Allah, akhi fillah izzakumullah. Inilah bukti cinta manakala kita saling mendoakan di saat kita berjauhan. Ya, percuma kita itu. Ya, ukhti, akhi, manakala kita ketemu, tetapi kita ketika terpisah, tidak satu pun ada bait-bait doa, ya, yang mesra antara kita dengan Allah.
untuk mendoakan saudara kita. Insya Allah, akhi fil azam. Mudah-mudahan ya saya dan antum semua yang mendengarkan kajian kita ini, ya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima semua amal kita, dan Allah pertemukan kita kembali di surganya insya Allah. Akhi fil azakumullah. Itu tanda kedua bukti cinta kita, bukti persaudaraan kita. Manakala kita saling mendoakan di saat terpisah. Ya, tidak semata-mata kita mesra di saat berjumpa, tetapi saling melupakan di saat kita terpisah. Terutama dalam doa. Nah, kemudian akhi fil azakumullah, berikutnya adalah memberikan senyuman. Ya, memberikan senyuman. Masya Allah. Senyuman ini dahsyat. Ya. Senyuman ini dahsyat. Bukan semata-mata senyuman itu tanda antum survive dalam menghadapi masalah. Ya. Tetapi juga senyuman itu tanda keikhlasan. Ia raut wajah kita yang paling indah dengan senyuman. Mohon maaf ya. Seburuk apapun wajah, kalau sudah senyum, tetap manis dilihat. Ya, tapi secantik apapun wajah, kalau tidak bisa mampu tersenyum, mohon maaf ya. Tidak bisa kita melihat kecantikan wajah seseorang. Senyuman ini merubah sesuatu yang buruk menjadi indah. Dan menjadikan sesuatu yang indah menjadi buruk. Senyuman ini menunjukkan keikhlasan kita, menunjukkan optimisme kita, menunjukkan bahwa kita ini senantiasa menyambut dalam kehangatan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis tentang senyuman ini, an Abdullah bin Samit an Abi Dzar qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Masya Allah ya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, janganlah kalian menganggap remeh satu perbuatan baik sedikit pun, meskipun hanya memberikan senyuman atau wajah yang ramah sumringah kepada saudaramu. Masya Allah. Berapa kali kita berjumpa, bertemu? Apakah setiap perjumpaan itu diawali dengan senyuman? Ya, setelah kita mengucapkan salam. Masya Allah. Banyak di antara kita salam, tapi miskin senyuman. Mengucapkan salam, tapi pelit senyuman. Assalamualaikum. Coba antum bayangkan, ketika antum salam dengan senyuman, meskipun orang itu nggak ada di hadapan antum, Assalamualaikum, itu menunjukkan optimisme antum, menunjukkan husnuzon kita kepada semua orang. Jadi senyuman ini gambaran hati kita. Jangan entengkan masalah senyuman, karena senyuman itu merupakan ya, kaca yang bisa menjadi ukuran bagaimana suasana hati kita saat itu. Kata Rasulullah, akhi fil azakumullah, ya, jangan kalian remehkan kebaikan, meskipun itu hanya dengan memberikan senyuman kepada saudaramu. Tabassumuka fi wajhika laka sadaqah, kata Nabi. Senyumanmu bagi saudaramu itu sedekah. Begitu mulianya senyuman ini. Bahkan orang yang tidak bisa tersenyum itu mudah emosi. Ya mohon maaf juga. Kalau Anda ingin awet muda, maka perbanyaklah dengan tersenyum. Akhi fil azakumullah, itu insya Allah 3 bukti. Berikutnya ada masih banyak bukti-bukti cinta di antara kita yang akan kita bahas. Mudah-mudahan 3 bukti ini akan menjadi ukuran kualitas cinta di antara kita, yaitu sebatas mana engkau menyampaikan rasa cintamu kepada saudaramu karena Allah, sebatas mana engkau mendoakannya di saat engkau terpisah, dan sebatas mana engkau senantiasa menyambutnya dengan kehangatan, yaitu senyuman. Masya Allah ya, akhifil azakullah, bersih hati kita kepada saudara kita, ya, kemudian lurus lisan kita kepada saudara kita, itu bukti cinta yang akan kita bahas berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.